Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang perilaku organisasi yang terdiri dari tiga tingkat analisis. Yang pertama yaitu individu, yang kedua itu kelompok, dan yang terakhir adalah struktur. Langsung saja. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah dasar perilaku. Ada beberapa poin penting dalam individu, yaitu dasar perilaku. Individu ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, seperti kemampuan, kepribadian, persepsi, dan faktor-faktor biologis lainnya. Memahami dasar-dasar ini membantu manajer dalam mengelola tenaga kerja mereka dengan lebih efektif. Yang kedua, ada beberapa nilai dan sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, nilai adalah keyakinan yang kuat yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, dan sikap adalah perasaan atau pandangan terhadap sesuatu yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang terakhir, kepuasan kerja adalah seberapa puas individu dengan pekerjaannya, yang berpengaruh langsung pada kinerja dan retensi karyawan. Nah, selain itu ada juga kepribadian dan emosi. Kepribadian itu mencakup karakteristik individu yang menetap dan mempengaruhi perilaku mereka di berbagai situasi. Sedangkan emosi adalah respon singkat terhadap kejadian spesifik. Selanjutnya adalah persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi yaitu proses di mana individu menginterpretasikan informasi sensorik untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik dari sejumlah opsi yang dipilih. Selanjutnya adalah ada motivasi aplikasi, merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak dan memahami teori dan aplikasi. Motivasi membantu manajer dalam merancang strategi untuk meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan. Selanjutnya, kelompok. Di dalam kelompok ada beberapa hal. Yang pertama adalah dasar perilaku kelompok. Ini mencakup dinamika kelompok, norma, peran, dan koneksi kelompok. Memahami dasar-dasar perilaku kelompok membantu manajer dalam membangun tim yang efektif. Memahami tim kerja. Tim kerja adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Memahami bagaimana tim terbentuk dan berfungsi dan mencapai tujuan mereka sangat penting untuk efektivitas organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Imam. Terima kasih. Baik, melanjutkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di sini selanjutnya ada komunikasi. Di mana komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok, yang efektivitas komunikasi sangat penting untuk koordinasi dan kolaborasi dalam organisasi. Lalu, setelah itu ada kekuasaan dan politik, di mana kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan politik organisasi adalah penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Memahami kekuasaan dan politik membantu manajer dalam navigasi dinamika organisasi. Setelah itu ada kepemimpinan dan kepercayaan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Kepercayaan adalah dasar dari hubungan kerja yang efektif dan sangat penting untuk kepemimpinan yang sukses. Setelah itu ada manajemen konflik, di mana konflik adalah ketidaksepakatan yang terjadi ketika kepentingan, tujuan, atau nilai-nilai tidak sejalan. Manajemen konflik adalah proses menangani dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Setelah itu ada bagian struktur. Yang pertama ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang menentukan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan diatur dan dikoordinasikan dalam organisasi. Memahami struktur organisasi membantu dalam merancang dan mengelola organisasi yang efektif. Lalu ada teknologi rancang kerja. Teknologi rancang kerja mencakup cara pekerjaan diorganisasikan dan dijalankan dengan bantuan teknologi. Ini mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja. Setelah itu ada budaya organisasi, di mana budaya organisasi adalah sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota organisasi.
Budaya ini mempengaruhi perilaku karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesimpulannya, dengan memahami ketiga tingkat analisis ini, manajer dan pemimpin organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola dan memotivasi karyawan, membangun tim yang kuat, serta merancang struktur organisasi yang mendukung tujuan strategis mereka. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.